Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himawan Bikengantara dari kelas B1 dengan NIM 2110301066. Di sini saya akan menjelaskan low back pain dari pengertiannya, kemudian anatominya, kemudian etiologinya dan faktor risiko. Nah, untuk pengertiannya, low back pain atau sering disebut nyeri pinggang adalah alasan kelima paling umum dalam kunjungan dokter yang mempengaruhi 60-80% orang sepanjang hidup mereka. Pada nyeri punggung bawah atau LBP ini telah ada selama lebih dari 3 bulan dinyatakan kronis. Meskipun masih belum ada konsensus tentang definisi CLBP ini. Penyebab spesifikasi LBP ini jarang terjadi dan pada sekitar 90% pasien generator spesifikasinya tidak dapat diidentifikasi dengan pasti. Lebih dari 80% dari semua biaya perawatan kesehatan dapat dikaitkan dengan LBP kronis. Pada nyeri punggung bawah kronis atau CLBP telah dikaitkan dengan perubahan kortikal, neurokimia, struktural, dan fungsional beberapa daerah otak termasuk korteks somatosensori. Kemudian proses kompleks sensitisasi perifer dan sentral dapat mempengaruhi evolusi nyeri akut ke kronis. Kemudian anatominya. Anatomi yang relevan secara klinis. Daerah lumbal terletak di bawah daerah toraks tulang belakang. Punggung bawah terdiri dari 5 ruas L1 sampai L5. Kemudian ini memiliki sedikit kurva ke dalam yang dikenal sebagai lordosis. Kemudian punggung bawah terdiri dari kemudian vertebra lumbalis kelima terhubung dengan bagian atas sakrum. Vertebra tulang belakang lumbar dihubungkan di belakang oleh sendi facet yang memungkinkan untuk ekstensi ke depan, ke belakang serta gerakan memutar. Kemudian dua segmen ini terendah di tulang belakang lumbar L5 sampai S1 dan L4 sampai L5. Kemudian membawa beban paling besar dan memiliki gerakan paling banyak, membuat area tersebut rawan cedera. Di antara tulang belakang adalah cakram tulang belakang yang memberikan dukungan. Daerah punggung juga yang bagian bawah dapat menekan akar saraf ini, menghasilkan rasa sakit menjalar di ekstremitas bawah yang dikenal sebagai radikulopati. Daerah punggung bawah juga mengandung otot-otot besar yang menopang punggung dan memungkinkan gerakan di batang tubuh. Otot-otot ini dapat kejang atau menjadi tegang yang merupakan penyebab umum nyeri pinggang bawah. Kemudian etiologinya, 5-10% dari semua pasien nyeri punggung bawah akan mengalami CLBP. Angka prevalensi CLBP lebih rendah pada individu berusia 20-30 tahun, meningkat dari dekade ketiga kehidupan dan mencapai prevalensi stabil pada dekade ketujuh kehidupan. Prevalensi lebih tinggi pada wanita, orang dengan status ekonomi rendah, orang dengan pendidikan rendah, dan perokok. Ada indikasi bahwa prevalensi meningkat 2 kali lipat dari waktu ke waktu. Ini merupakan perubahan dalam gaya hidup atau obesitas. Dan dalam industri pekerjaan, faktor-faktor seperti riwayat keluarga dengan nyeri punggung yang melumpuhkan, nyeri yang menjalar, kemudian saran beristirahat saat konsultasi nyeri pinggang atau punggung. LBP akibat pekerjaan yang disebabkan oleh cedera lalu lintas, semuanya terkaitkan dengan nyeri punggung kronis yang melumpuhkan seumur hidup. Nah, gangguan muskuloskeletal adalah kondisi komorbiditas yang sangat terkait dengan CLBP, sebuah asosiasi moderat yang ditemukan ketika mempertimbangkan seluruh bab muskuloskeletal. Sebuah asosiasi yang lebih kuat ditemukan ketika mempertimbangkan gejala somatoform yang
terkait dengan kluster muskuloskeletal. Kemudian untuk faktor resikonya yaitu mengidentifikasi faktor risiko yang memungkinkan perkembangan strategi perawatan kesehatan dan pencegahan untuk mengurangi beban nyeri kronis. Beberapa faktor risiko tidak dapat diubah, tetapi yang lain dapat dimodifikasi. Faktor risiko meliputi faktor sosio-demografis, klinis, kemudian psikologis, dan biologis. Misalnya, pendekatan pada kecemasan, depresi, dan keyakinan depresi dan keyakinan bencana atau bendera kuning berhubungan dengan nyeri kronis dan dengan prognosis yang buruk. Kemudian pendekatan pengobatan operan dapat diintegrasikan ke dalam manajemen nyeri standar untuk LBP akut atau subakut. Aktivitas ini bertingkah laku dan pendidikan. Kemudian pada aktivitas ini kemudian pendidikan perilaku merupakan pendekatan pengobatan yang menjanjikan untuk pencegahan pada CLBP ini dan menjelaskan fisiologi nyeri juga dapat bekerja secara preventif. Nah, itu untuk penjelasan dari LBP, kemudian etiologinya, kemudian anatominya, kemudian yang terakhir adalah faktor risiko. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.